Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wow, itu dahsyat Pak Jokowi itu. Membantah diri sendiri? Iya, bulan ini ngomong begini, bulan berikutnya ngomong lain. Gitu. Itu dia bantah-bantahan gitu. Dan sebetulnya 2015 Februari saya sudah nulis kolom di majalah Tempo. Judulnya Joko versus Widodo. Oh, menarik. Itu sebetulnya memang karakter atau sebuah strategi? Menurut saya, karakter yang kemudian jadi basis strategi. Konsultan politik E.F. Saifullah Fattah memberikan argumen menohok tentang Presiden Jokowi. Menurutnya, salah satu kelebihan Jokowi yang luar biasa adalah dia bisa membantah dirinya sendiri. Artinya, bulan ini bicara begini, bulan selanjutnya ngomong lain. Ia seperti berbantah-bantahan dengan dirinya sendiri. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wow, itu dahsyat Pak Jokowi. Membantah diri sendiri? Iya, bulan ini ngomong begini, bulan berikutnya ngomong lain. Itu dia bantah-bantahan gitu. Ia bahkan mengaku pernah menulis di Tempo pada tahun 2015, judulnya Jokowi versus Widodo. Menurut E.F., itu karakter yang kemudian menjadi strategi. E.F. melanjutkan, jika Jokowi dulunya adalah seorang political marketer, sekarang ini ternyata ia hanyalah political seller. Marketing dan selling itu dua hal yang berbeda. Marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller, bagaimana terjualnya barang. Cuman kalau sekarang saya lihat, mungkin kita harus ubah definisi Pak Jokowi. Dulu saya pikir dia itu political marketer. Sekarang saya lihat dia political seller. Oke. Marketing dan selling itu kan dua hal yang berbeda. Beda, ya. Kalau marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller itu terjualnya barang. Iya. Dan ini hard selling lagi ya? Iya, jadi dia tidak peduli bahwa ada sesuatu yang dilanggar, banyak yang ditabrak-tabrak. Itu bukan marketing itu. Itu selling itu. Lalu kemudian dia paksakan instrumen-instrumen bekerja untuk penjualan terjadi. Bansos dengan BLT, aparatur bergerak, memihak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dia bukan marketer ternyata. Dia seller. Artinya, ia tidak peduli lagi ada sesuatu yang dilanggar dan ditabrak. Itu bukan marketing, itu selling. Lalu dipaksakan instrumen-instrumen bekerja agar bisa menjual anaknya. Hal itu bisa dilihat di bansos, BLT, sampai aparatur berpihak. Apa yang dilakukan Jokowi ini adalah amarah yang diperlihatkan karena elektabilitas Gibran tidak sampai kepada yang diharapkan. Lalu mengutip Hasanah orang Solo yang mengatakan 4 tahapan saat menghadapi pesaing atau musuh, yaitu ngalah atau mengalah, ngalih atau menghindar, ngomong atau bicara, dan ngobong atau membakar. Dan yang dilakukan Jokowi saat ini adalah tahap keempat, yaitu ngobong atau membakar. Dalam Hasanah orang Solo mengutip Joko Widodo sendiri yang ia sampaikan ke saya 2012. Orang Solo itu kalau disakiti atau dizalimi atau merasa ada sesuatu yang harus dia lawan, melawan dalam 4 tahapan. Ngalah, ngalih, ngomong, ngobong. Itulah tahapan melawannya orang Solo. Ngalah itu dengerin aja orang ngomong, seolah-olah kita setuju. Bahkan kalaupun tidak setuju, keluarnya enggi itu ngalah. Ngalih itu menghindar, nggak ketemu orang itu, nggak mau ngomongin itu, menghindar dari isu itu sudah mulai masuk ke berikutnya. Udah nggak mau lagi berhadapan muka dengan kita. Diundang nggak datang. Kalau tadinya diundang datang, nunduk-nunduk, duduk di depan, kitanya duduk di tempat yang lebih tinggi. Itu ngalah itu. Ketika ngalih tidak datang. Ulang tahun tidak datang. Itu ngalih. Kalau ngomong udah mengekspresikan dalam bentuk verbal. Saya nggak suka yang Anda bilang. Atau kalau karena dia tidak ketemu langsung, saya nggak suka. Nggak benar itu dan seterusnya. Atau lewat orang lain gitu. Disakiti si saya, dilecehkan si saya. Itu kan mulai bermunculan tuh. Sebelum akhirnya seperti sekarang, ini ngobong. E.F. lalu menjelaskan alasan kenapa Jokowi hari ini sudah ke tahap ngobong. Bisa jadi karena ia selama ini menahan emosi karena jangan-jangan ia diperlakukan tidak baik sebagai petugas partai. Yang kedua, Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar dan kepentingan itu benar-benar ia ingin ambil. Kepentingannya, kalau pakai bahasa positif, ia ingin melanjutkan apa yang sudah ia mulai. Bahasa negatifnya, ia tidak mau kehilangan kenikmatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim. Anaknya sendiri yang menjadi wakil presiden. Nomor 1, sangat boleh jadi ia memendam sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, dan seterusnya lah. Jangan-jangan karena dia merasa diperlakukan secara tidak layak sebagai petugas partai misalnya. Bisa, nomor 1. Merembetnya kemana-mana jadinya. Nomor 2, Pak Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar.
dan kepentingan itu betul-betul ingin dia ambil, dia capai. Harus capai. Kepentingannya menurut saya adalah, kalau pakai bahasa positif, dia ingin menjaga kelanjutan apa yang sudah dia mulai. Bahasa positifnya begitu. Ya. Kalau bahasa negatifnya adalah dia tidak mau kehilangan kenikmatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim. Anaknya sendiri yang jadi wakil presiden. Saat EF ditanya Jokowi bukan tipe pengumpul kekayaan, jawaban EF simpel, ia mengaku belum pernah melihat rekening Jokowi. Tapi yang jelas saat ini semua terlihat jika Jokowi itu ternyata sama saja dengan orang lain. Meski casingnya lain, tapi isinya ternyata sama. Politisi biasa memikirkan pemilihan yang akan datang, sedangkan politisi yang luar biasa memikirkan generasi yang akan datang. Meskipun Jokowi sedang memikirkan generasi yang akan datang, tapi dalam arti sempit, artinya generasi keluarganya yang ia pikirkan. Itu kan paling ekstrim. Tapi yang dicari apa? Pak Jokowi kan bukan tipe yang numpuk harta atau apa, lebih kepada. Saya kebetulan nggak pernah lihat rekeningnya, nggak pernah lihat dompetnya, jadi saya nggak tahu tuh. Ini baru buat saya baru. Kalau saya lihat apa yang terjadi sampai dengan 9 tahun lebih ini, sama saja Pak Jokowi, Ya, sama saja dengan orang lain. sama-sama. Dan Artinya seperti inilah, casingnya lain, isinya sama, kira-kira gitu lah. Ya, ya. Politisi biasa menurut saya. Iya. Politisi yang biasa itu memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang. Itu cirinya. Politisi yang luar biasa atau negarawan memikirkan bagaimana nasib generasi yang akan datang. Iya. Jokowi nggak mikirin itu, menurut saya. Mikirin dong, kan generasi yang akan datang Yang udah akan datang itu, cawapresnya. iya. Tapi dengan dipersempit bahwa yang akan datang itu harus anak-anaknya. Iya, iya.